Halo, perkenalkan nama saya Sudarti Ninggolan. Di sini saya akan memberitahu teman-teman dan menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian dan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi ya teman-teman, jikalau kita ingin mengerjakan jurnal penyesuaian, tampilan awalnya itu kolomnya akan seperti ini. Mengapa seperti ini? Karena ini adalah sudah direkomendasikan dan sudah buat ketentuannya oleh para ahli menemukan pengerjaan ini terlebih dahulu. Nah, kita langsung masuk ke transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama, tanggal 31 Juli, Yoyok menyelesaikan jasa pemotretan outdoor untuk sampul album penyanyi jazz baru Boy Sepditya sebesar 1.400. Boy berjanji bulan depan tanggal 4 Agustus 2013 akan dilunasi. Nah, dari transaksi ini, kita itu butuh pemahaman yang lebih karena dalam sistematika atau dalam pengerjaan laporan keuangan ini memang sudah banyak yang mengatakan bahwa dalam jurnal penyesuaian inilah butuh pemahaman yang sangat ekstra karena di sini banyak ayat-ayat yang harus kita lihat dan ayat-ayat yang harus kita hubungkan. Selain itu, ayat-ayat dalam transaksi ini atau jurnal-jurnal yang timbul dari transaksi ini itu sudah banyak yang ketentuannya itu sudah telah ditentukan oleh para ahli-ahli atau para pakar-pakar ekonomi. Jadi yang pertama ini di sini harus kita pahami bahwa menyelesaikan dan bulan depan akan dilunasi. Di sini sudah dikatakan menyelesaikan, otomatis pendapatan kita bertambah. Dan jikalau pendapatan bertambah, itu posisinya berada di kredit. Dan berjanji bulan depan akan dilunasi. Nah, dari sini jikalau bulan depan akan dilunasi, otomatis kas kita belum bertambah. Jadi yang bertambah itu adalah piutang kita. Mengapa demikian? Karena jikalau kita masih memiliki jikalau ada orang yang belum melunasi kepada kita, otomatis itu akan menjadi piutang kita. Dan jikalau piutang kita bertambah, otomatis letaknya di debit. Jadi, transaksi pada tanggal 1 ini yaitu transaksi pada tanggal 1 ini itu piutang jasa. Mengapa piutang jasa? Mengapa piutang jasa? Karena kan kita telah menyelesaikan pekerjaan jasa pemotretan, otomatis ya piutang jasa karena yang kita berikan itu adalah jasa kita, bukan barang atau apapun itu. Dan yang berada di kredit itu pendapatan jasa outdoor. Mengapa dia pendapatan jasa outdoor? Karena kan kita sudah menyelesaikan pekerjaan, jadi kita berhak menerima pendapatan kita. Dan jikalau pendapatan kita bertambah, itu posisinya berada di kredit saldo normalnya. Seperti itu. Langsung kita masukkan uangnya sebesar 1.400 dan berada di kredit itu sebesar 1.400. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut ke transaksi yang kedua, perlengkapan yang tersisa akhir bulan sebesar 160. Nah, ini akan semakin lebih rumit lagi ya, karena di sini banyak yang harus kita perhatikan. Kita harus perhatikan lagi jurnal umum dan kita harus perhatikan lagi neraca saldo sebelum adanya jurnal penyesuaian ini. Tanggal 2 sudah dikatakan perlengkapan yang tersisa akhir bulan sebesar 160. Nah, di sini sudah dikatakan perlengkapan yang tersisa. Otomatis perlengkapan kita telah terpakai, dan yang terpakai itu kita harus lihat dulu dari neraca saldo. Mengapa demikian? Karena yang dikatakan di sini itu hanya yang tersisa, yaitu 160. Otomatis perlengkapan itu posisinya berada di kredit karena dia sudah berkurang. Dan yang berada di posisi debit yaitu
beban perlengkapan. Mengapa beban perlengkapan? Karena semakin sedikit yang kita miliki, otomatis beban kita itu semakin berkurang sebenarnya. Sebenarnya beban kita itu semakin berkurang. Namun dalam transaksi tidak boleh kedua transaksi tersebut berada di kredit. Otomatis bebannya itu berada di debit. Lagi pula ayat jurnal ini itu sebenarnya sudah diberikan ketentuannya oleh para pakar-pakar ekonomi. Dan jurnalnya ini yaitu beban perlengkapan di debit dan perlengkapan berada di kredit. Beban perlengkapan Nah, disinilah kita itu harus memahami betul-betul transaksi ini. Kita belum bisa, dan yang berada di jurnal penyesuaian ini itu tidak 160. Mengapa demikian? Karena yang kita catat itu harus yang terpakai. Sedangkan transaksi yang kedua ini dikatakan yang tersisa. Jadi kita harus mencari dulu berapa sebenarnya yang terpakai. Dan cara melihat berapa yang terpakai ini, kita harus lihat juga dari neraca saldo sebelum jurnal penyesuaian ini. Jadi, ini adalah neraca saldo sebelum adanya jurnal penyesuaian tadi. Nah, di sini kita harus melihat perlengkapan kita. Perlengkapan di neraca saldo ini ada 920. Nah, di sini dikatakan perlengkapan yang tersisa itu ada 160. Jadi, kita itu harus menghitung berapa yang terpakai. Jadi, kita harus mengurangkan berapa yang ada di neraca saldo atau perlengkapan awal kita ke perlengkapan yang tersisa. Itulah jumlah perlengkapan yang kita pakai, yaitu jumlah perlengkapan kita yang ada di neraca saldo tadi 920 rupiah, dan yang tersisa ini ada 160 rupiah. Jadi 920 rupiah dikurang 160 rupiah, yaitu 760 rupiah. Maka di jurnal penyesuaian ini kita itu mengisi 760 rupiah. Mengapa demikian? Saya sudah ulangi lagi. Mengapa demikian? Karena yang kita catat itu yang terpakai, bukan yang tersisa. Seperti itu. Jadi, saya mau mengingatkan aja kalau kita dalam mengerjakan jurnal penyesuaian ini harus betul-betul memahami, dan kita itu harus betul-betul punya data yang konkret. Kita itu harus punya data, masih harus punya data jurnal umum, dan juga harus memiliki data transaksi jurnal umum serta neraca saldo. Karena itu ada sangkut pautnya dan selalu berkesinambungan. Jadi, jikalau kita sudah menyelesaikan ini, soal atau transaksi jurnal penyesuaian ini, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi kita tetap totalkan berapa yang ada di debit, berapa yang ada di kredit. Seperti itu. Dan inilah sudah selesai jurnal penyesuaian kita. Dan kita lanjut ke bagaimana sih cara kita harus ubah dulu buku besar yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian ini. Nah, di sini kan di jurnal penyesuaian ini kan otomatis piutang jasa ini ada bertambah 1.400. Otomatis di buku besar piutang kita itu ada perubahan. Mengapa ada perubahan? Karena ya memang tujuan jurnal penyesuaian ini itu untuk merubah buku besar yang mungkin belum sesuai, atau yang jurnalnya itu yang pada akhirnya itu tidak habis terpakai semuanya. Nah, di sini kita harus mengubah buku besar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi, ini adalah buku besar piutang jasa yang kemarin telah kita kerjakan. Jadi, yang ada di jurnal penyesuaian tadi kan ada transaksi piutang jasa. Nah, di sini ada piutang.
Jadi dalam buku besar ini berasal dari buku besar yang telah kita kerjakan kemarin, dan kita tinggal menggabungkan saja. Buku besar piutang kita yang kemarin itu saldo akhirnya itu sebesar 2.850. Itu ada juga piutang. Jadi kita tinggal gabungkan saja, yaitu 31 Juli kita buat keterangannya itu jurnal penyesuaian. Bertambah sebesar 1.400. Jadi saldo yang kemarin itu kan itu totalnya 2.850. Jikalau ditambah lagi dengan jurnal penyesuaian yang tadi itu 1.400, maka saldonya menjadi 4.250. 4.250. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman, transaksi apapun yang ada di jurnal penyesuaian ini kita buat lagi buku besarnya. Namun jikalau transaksi ini sudah memiliki buku besar di yang kemarin, maka itu tinggal kita gabungkan saja. Namun jikalau seperti ini beban yang masih harus dibayar itu kan belum ada di buku besar yang kemarin itu. Jadi barulah kita buat buku besar baru. Seperti itu. Jadi mereka tinggal kita gabung-gabungkan saja yang ada di jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar. Jadi nanti semua yang ada di jurnal penyesuaian itu kita buat buku besarnya, jadi tampilannya seperti ini. Seperti ini tampilannya. Kita buat semua jurnal buku besarnya dari jurnal penyesuaian tadi. Dan ini data-datanya ini yang ada di buku besar yang pernah kita kerjakan. Nah, jikalau sudah seperti ini, kita langsung buat lagi ke jurnal penyesuaian, ke neraca saldo. Jika sudah kita buat buku besar setelah dipengaruhi atas jurnal penyesuaian, kita buat lagi ke neraca saldo. Nah, ini kan neraca saldo yang kemarin sebelum adanya jurnal penyesuaian ini. Jadi setelah adanya jurnal penyesuaian ini, kita buat lagi buku besarnya. Jadi seperti ini keterangannya. Buku besar yang kemarin itu ada kas. Ada kas. Kas yang ada kan dalam jurnal penyesuaian ini, dalam buku besar jurnal penyesuaian ini, kas ini tidak ada dipengaruhi apapun. Otomatis kasnya kita ambil dari dari neraca saldo yang kemarin, yaitu sebesar 12.085 rupiah. Sebesar 12.085 rupiah. Lalu yang kedua piutang, dan yang selanjutnya seperti itu semuanya. Yang kedua ini ada piutang jasa. Lalu piutang jasa kita masukkan, dan nanti tampilannya akan seperti ini. Jikalau kita sudah membuat buku besar setelah adanya jurnal penyesuaian, itu kita tinggal mindah-mindahkan saja. Jadi jikalau buku besarnya tidak mempengaruhi akun-akunnya, maka jumlahnya itu tetap dipindahkan ke dalam daftar saldo setelah penyesuaian ini. Namun seperti ini, jikalau seperti piutang itu kan dipengaruhi, piutangnya berubah jadi 4.250. Jadi piutang yang ada di sini kan 2.850. Jadi yang kita pindahkan ke neraca saldo yang setelah penyesuaian ini yaitu 4.250. Mengapa seperti itu? Itu diambil dari buku besar yang telah dipengaruhi atas jurnal penyesuaian. Jadi cara pengerjaannya cukup ribet dalam kita menentukan jurnal penyesuaiannya. Namun kita bisa lihat contoh-contohnya atau referensi-referensinya dari buku-buku, dan banyak jurnal-jurnal di sini yang sudah diberitahukan di buku. Seperti misalnya jurnal jikalau yang masih harus dibayar itu apa, atau yang jurnal
yang dibayar di muka, bagaimana menyelesaikan dan mencarinya, itu kita bisa lihat dari referensi-referensi buku-buku para ilmuwan ekonomi gitu. Jadi ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya jikalau ada kata-kata yang terbelit-belit atau banyak kata-kata saya yang salah, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Dan ini laporan yang akan kita pindahkan ke pengerjaan selanjutnya.